Selamat datang di mata kuliah Industri Persusuan. Ini merupakan pertemuan ke-6 dan kita akan membahas kira-kira peraturan dan kebijakan dalam persusuan itu bagaimana ya. Jadi di materi ini kita akan melihat peraturan-peraturan yang terkait dengan kualitas ataupun pengembangan industri persusuan. Jadi nanti kita juga akan melihat ya kira-kira di internasional itu, di luar negeri itu seperti apa dalam tujuan mereka menghasilkan suatu produk pangan ini dalam berupa susu ya, yang memang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian kita juga melihat nanti untuk keadaan atau komposisi atau bisa dikatakan semacam regulasi ya terhadap suatu pangan yang sehat dan aman dikonsumsi. Dalam hal ini adalah susu. Dan kemudian kira-kira bagaimana perkembangan industri persusuan di Indonesia berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Ini di gambar ini terlihat bahwa susu ini seperti kita ketahui merupakan suatu pangan yang memang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat ya, mulai dari yang memiliki penghasilan yang rendah sampai yang memiliki atau masyarakat yang memiliki penghasilan yang besar atau tinggi, karena memang sudah semakin kesini semakin masyarakat memahami bahwa nutrisi-nutrisi yang terkandung di dalam susu itu betul lengkap dan sangat bermanfaat bagi tubuh manusia, terutama dalam masa pertumbuhan. Untuk Indonesia sendiri kan kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya anak kecil lah yang dirasakan wajib mengonsumsi susu ini karena memang masih dalam masa pertumbuhan. Oke, susu ini disadari memiliki kemampuan memiliki kandungan nutrisi yang sangat lengkap. Oleh karena itu kita harus perhatikan bagaimana sebenarnya susu ini di sisi sebagai penghasil nutrisi. Diketahui bahwa susu ini juga bisa dijadikan oleh mikroba ya, atau susu ini juga berpotensi sebagai transmisi foodborne disease. Transmisi foodborne disease dalam artian ini penyakit yang sangat berbahaya ya, karena bisa saja susu ini mengandung mikroba yang memang menghasilkan toksin dan bisa menyebabkan bahaya terhadap konsumen yang mengonsumsinya. Di sini ada beberapa penyakit juga yang bisa menyerang atau menginfeksi manusia yang mengonsumsi susu, tapi dalam kategori ini adalah susu yang tidak sehat atau mengandung cemaran yang berbahaya. Ada penyakit antraks, ada penyakit difteria, ada penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku ya. Kemudian ada penyakit tuberkulosis. Jadi semua penyakit ini adalah penyakit yang memang bisa menyebar melalui susu. Oleh karena itu di beberapa negara-negara nanti kita akan melihat ternyata lebih jauh ada peraturan lebih spesifik terhadap jumlah bakteri yang bisa ada di dalam susu yang dikategorikan bisa dikonsumsi. Sebenarnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ini ya. Di sini kita melihat susu pasteurisasi ya. Jadi perlakuan pada susu yang selama ini lazim atau sangat umum kita terima atau kita ketahui adalah perlakuan pasteurisasi pada susu. Jadi untuk konsumsi misalnya ada suatu perusahaan kemudian sebelum disalurkan ke masyarakat atau dipasarkan ke masyarakat biasanya susu tersebut sudah dipasteurisasi. Jadi ini pengamatan yang lebih paham tentang susu ya mengatakan bahwa sebenarnya perlakuan pasteurisasi pada susu yang dilakukan oleh masyarakat yang dari dulu sampai sekarang itu lebih terkhusus difokuskan untuk memperpanjang umur simpan susu tersebut. Jadi meskipun kita ketahui bahwa tujuan pasteurisasi adalah untuk membunuh mikroba patogen, tetapi diketahui ternyata fokus utama masyarakat ataupun peternakan sapi perah yang melakukan pasteurisasi adalah semata-mata untuk memperpanjang umur simpannya. Jadi hanya untuk memperpanjang umur simpannya ya, meskipun kita ketahui memang tujuan pasteurisasi ini adalah untuk membunuh mikroba patogen. Tetapi ternyata faktanya di lapangan dikatakan bahwa masyarakat itu melakukan pasteurisasi malah berfokus untuk memperpanjang umur simpannya dan tidak memikirkan keamanan pangannya. Seperti kita ketahui, saya ulangi lagi bahwa sebenarnya tujuan pasteurisasi adalah untuk membunuh mikroba patogen. Dan ternyata malah dikesampingkan ya bahwa sebenarnya tujuan seperti tadi itu dikesampingkan, malah memikirkan hanya untuk memperpanjang umur simpannya seperti itu. Hal ini yang menjadi berbahaya karena
Di samping ini kan sebenarnya untuk beberapa kasus ya seperti yang kita bahas sebelumnya itu, ternyata beberapa jenis bakteri itu tetap bisa tumbuh atau bertahan pada suhu yang tinggi ya, misalnya suhu pasteurisasi seperti ini sebenarnya tidak terlalu tinggi kan. Jadi karena itu ini menjadi suatu pengamatan yang sangat penting ya. Kenapa? Kita harus tetap mengembalikan bahwa tujuan perlakuan pada susu itu adalah untuk membuat si susu itu aman untuk dikonsumsi oleh manusianya, bukan sekedar hanya untuk memperpanjang umur simpannya, seperti itu. Lalu bagaimana sebenarnya kalau di internasional itu ya? Bagaimana perlakuan-perlakuan terhadap si susu ini? Dan bagaimana sebenarnya standar yang mereka buat untuk menyediakan susu yang memang aman untuk dikonsumsi ya. Jadi meskipun nanti kita akan melihat sebenarnya untuk beberapa hal di sana itu merupakan kandungan nutrisi yang ditetapkan secara minimal, tetapi di sana juga ada berkaitan erat dengan mikroba atau total mikroba yang ada di dalam susu tersebut. Dan kita mengetahui bahwa total mikroba tersebut sangat erat kaitannya dengan kerusakan dan bahaya atau patogen yang bisa mungkin terjadi diakibatkan oleh susu. Jadi kita akan melihat nanti kira-kira ada perbedaan antara di Eropa mungkin atau dengan Amerika atau dengan di Indonesia sendiri seperti apa, seperti itu ya. Oke, berikutnya kalau kita lihat di sini ini untuk yang di semacam Eropa lah kita bilangnya. Kalau di Eropa itu, jadi yang bisa dikatakan susu segar itu adalah susu yang memang belum dipanaskan pada suhu di atas 40 derajat Celcius katanya. Jadi bisa dikatakan susu segar harus memang dia belum mendapatkan perlakuan yang di atas suhu tersebut. Kalau sudah susu tersebut mendapat perlakuan di atas suhu tersebut, maka tidak bisa dikatakan sebagai susu segar. Kalau di Eropa ya, di Eropa secara umum. Kemudian ini katanya kalau untuk whole milk tidak terstandarisasi itu bahwa berarti belum ada perlakuan tertentu ya yang memisahkan antara si lemak dan protein seperti itu di dalam susunya. Maka kalau dibilang whole milk berarti secara utuh ya belum mendapat perlakuan seperti itu. Maka si susu itu harus mengandung lemak yang memang secara natural di sana. Makanya saya bilang tadi belum ada semacam perubahan antara lemak dan protein di sana. Kemudian selanjutnya untuk whole milk yang sudah terstandarisasi, maka lemak dalam susu itu harus 3,5 gram. 3,5 gram per 100 gram di sini ya. Jadi sebanyak itulah lemak yang memang harus terkandung di dalam susu tersebut. Di situ juga dikatakan bahwa seandainya kalau kandungan lemaknya itu bisa 4 gram per 100 gram lemak atau lebih atau ya di atas 4 gram per 100 gram lemaknya itu, maka tetap dikategorikan bagus karena ini memang whole milk atau susu utuh yang memang terstandarisasi ya. Karena whole milk itu berarti lemaknya ya belum dia mendapat perlakuan seperti itu atau belum mendapat pemisahan. Jadi kalau semakin tinggi lemaknya bisa tetap dikategorikan sebagai whole milk yang terstandarisasi. Kemudian kalau semi skim milk, kalau skim kan lebih ke protein. Jadi kalau ini pada kualitas semi itu kandungan lemaknya itu hanya minimum ini 1,5 gram per 100 gram atau maksimumnya adalah 1,8 gram per 100 gram. Kenapa maksimumnya ini sangat sedikit dibandingkan dengan yang whole milk itu? Karena memang ini kan disebutnya skim milk. Kalau memang skim, harusnya proteinnya lebih banyak seperti itu. Jadi untuk lemak yang sebanyak 1,8 gram itu secara maksimal bisa dikategorikan sebagai semi skim milk. Yang berikutnya adalah skim milk. Berarti ini harus ke protein. Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa kandungan lemak di susu skim milk ini harus maksimalnya hanya 0,5 gram per 100 gram. Ini semacam legislasi yang memang berkaitan erat dengan kandungan susu ya, dengan kandungan susunya. Nanti di slide berikutnya kita akan melihat beberapa secara spesifik melihat kira-kira kandungan mikrobiologi di susu itu seperti apa untuk setiap wilayah yang berbeda. Di slide ini kita melihat bahwa untuk UK ya, United Kingdom, ini berdasarkan Wales and Northern Irish Regulation. Berarti ini bagian Irlandia bagian utara ya. Jadi TPC total plate counter ya, total plate count pada suhu 30 derajat Celcius, jumlah total bakteri di sana itu adalah harus di bawah 20.000 CFU atau coliform unit ya. Harus di bawah 20.000
colony foam unit. Sementara itu khusus untuk coliform harus di bawah 100 CFU per mililiter. Jadi jumlah ini sangat bisa kita, kalau kita bandingkan dengan Indonesia kan yang bisa 1 juta ya, TPC-nya ini sudah sangat-sangat sedikit. Jadi kalau di Indonesia memang kebetulan kita sebagai negara tropis lumayan sulit ya untuk mencapai kualitas susu dalam mikrobiologi dengan TPC lebih rendah dari 20.000 CFU. Jadi kalau memang di sana kita bisa mengasumsikan di sana itu sudah menerapkan berbagai teknologi dan manajemen pemerahan atau penanganan susu yang lebih baik dari kita yang ada di Indonesia, sehingga bisa menghasilkan susu yang memang total TPC-nya itu di bawah 20.000 CFU. Itu juga untuk coliform yang di bawah 100 CFU per mililiter. Kalau ini untuk di Irlandia ya, dikatakan bahwa itu tadi kan beberapa kandungan nutrisinya sudah dijelaskan. Kemudian termasuk bagian Irlandia dan UK tadi ya. Di sini dikatakan bahwa menurut ini ya, DAFRDI atau semacam Kementerian Pertanian di sana ya. Itu katanya karena mempertimbangkan keamanan pangan atau keamanan susu yang dikonsumsi, terutama kalau susu mentah, maka ini menurut keputusan yang saya bilang tadi ya, semacam Kementerian Pertanian di sana, dikatakan bahwa susu yang segar itu dilarang untuk dikonsumsi. Ini semenjak 1997 karena mempertimbangkan keamanan pangan yang memang dalam susu ini ya berkaitan erat dengan mikrobiologi yang ada di dalam susu tersebut. Karena berkaitan dengan patogen atau jenis-jenis penyakit yang tadi disebutkan di awal. Jadi sejak 1997 atau 1997 memang konsumsi susu segar dilarang di sana, dan kemudian karena memang posisinya dilarang, maka susu segar itu tidak bisa ditemukan di pasar katanya. Tapi mungkin saja untuk akhir ini sudah berganti atau berubah, saya belum bisa memberikan penjelasan lebih ya. Tetapi ini pada tahun 2001 ya. Jadi pada keputusan yang tahun 2001 atau keterangan pada tahun 2001 dari Kementerian Pertanian yang ada di sana, itu susu segar itu atau susu mentah memang dilarang untuk dikonsumsi sejak 1997. Oke, berikutnya kita melihat di Amerika. Jadi ini the United States Public Health Service, berarti yang spesifik menangani bagian kesehatan ya. Disingkat USPHS. Ini mereka menerapkan ada tiga inti utama yang mereka terapkan dalam usaha menghasilkan susu yang aman untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Yang pertama adalah menerapkan atau mengimbau program pelaksanaan higienitas atau program hygiene atau program higienitas lah, intinya seperti itu. Jadi mereka ditekankan untuk dalam proses pemerahan atau industri sapi perahnya seperti itu, ditekankan ada semacam suatu standar yang harus digunakan mereka untuk menjaga kebersihan susu yang akan dihasilkan. Karena kebersihan susu yang akan dihasilkan kelak berkaitan erat dengan cemaran mikrobiologi yang bisa saja berbahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakatnya. Kemudian di sana juga ada semacam mereka para peternak sapi perah itu ya, diminta untuk mengadopsi suatu cara yang seragam sehingga nanti kualitas susunya pun diharapkan akan seragam seperti itu. Jadi ketika mereka menggunakan cara yang sama, menggunakan teknologi yang sama, menggunakan manajemen yang sama, maka mereka diharapkan akan menghasilkan susu dengan kualitas yang hampir sama. Dalam hal ini dikategorikan bahwa susu tersebut memiliki nutrisi dan cemaran mikrobiologi yang memang minim dan sangat pantas untuk diteruskan atau diproses lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah menekankan suatu aturan kepada masyarakat tersebut, kemudian dengan cara yang mendidik seperti itu. Mereka dididik untuk supaya paham ya bahwa cara beternak yang baik itu untuk proses menghasilkan susu yang baik dan aman untuk dikonsumsi seperti apa. Di sana seperti itu ya. Jadi dengan cara seperti itu, maka dengan kombinasi tiga cara ini ya, maka di sana perusahaan sapi perahnya akan dipastikan lebih menghasilkan susu dengan kualitas yang lebih baik, karena semacam ada penyerataan teknologi, adopsi teknologi dan manajemen yang digunakan sama. Kemudian si peternaknya juga diedukasi supaya memang paham bahwa cara-cara yang baik itu seperti apa dan disamakan dengan cara yang lazim atau seharusnya memang diterapkan pada sapi perah, sehingga nanti susu yang dihasilkan peternakan di sana tuh
memiliki kandungan nutrisi atau komponen yang hampir sama. Dalam hal ini kategori baik. Dan di sana ada standar grade A susu pasteurisasi ya, yang ada di Amerika. Yang pertama katanya bahwa susu pasteurisasi tersebut berarti sudah mendapatkan perlakuan panas ya. Jadi yang sudah diterima oleh masyarakat itu harus berada pada suhu di bawah 7 derajat Celcius. Ini untuk mempertahankan keadaan susu tersebut ya. Dengan penyimpanan pada suhu di bawah 7 derajat Celcius atau 7 atau di bawah 7 derajat Celcius, dipastikan mikroba-mikroba atau sebagian besar mikroba yang mencemari susu atau bisa merusak susu atau berbahaya kepada konsumen kelak tidak bisa bertumbuh. Jadi dengan penyimpanan yang seperti ini, cemaran mikrobanya bisa akan ditekan seminimal mungkin. Kemudian jumlah bakteri itu di sini ya, kalau untuk susu standar atau grade A itu 20.000, maksimal itu 20.000 koloni CFU, sama dengan yang di Eropa tadi ya. Kemudian kalau coliform ini lebih kecil lagi, hanya sekitar 10 CFU per mililiter susu. Kemudian fosfatasenya di bawah 350 mili unit per liter. Kemudian ada drugs atau obat-obatan di sini ya, bisa saja antibiotik atau memang senyawa-senyawa lain yang bisa meninggalkan residu untuk beberapa waktu yang diberikan kepada ternak. Jadi hasilnya harus nol. Tidak ada memang cemaran atau baik itu berupa cemaran obat-obatan atau antibiotik ya, tidak boleh ada di susu tersebut untuk bisa dikategorikan sebagai susu yang memiliki grade A. Sekarang kita bandingkan ke Indonesia sendiri. Yang pertama, kalau ini sebenarnya tabel ini sudah pernah kita lihat beberapa kali ya. Setidaknya 2 kali kita akan lihat di materi tentang penanganan susu ini. Pokoknya kalau kita kuliah mengenai susu pasti kita akan sering melihat tabel ini. Jadi kalau berat jenisnya sudah pernah kita bahas. Kemudian yang perlu kalian amati adalah kadar lemak, kemudian bahan kering, protein. Ini sangat-sangat beda sebenarnya daripada susu yang dihasilkan dari peternakan yang kita sebut sebagai negara-negara yang memang menghasilkan susu dengan kualitas baik. Oke, seperti yang tadi, lemaknya berapa, kan itu yang di Indonesia ini lebih rendah. Kemudian proteinnya berapa, itu juga pasti yang di Indonesia ini lebih rendah. Dan yang paling kita bisa cermati adalah melihat total plate count ini. Yang tadi itu maksimal 20.000, di Indonesia sendiri bisa sampai 1 juta. 1 juta CFU per mililiter. Ini makanya kalau saya diajari dulu ya, pas saya kuliah itu dikatakan bahwa kalau orang luar sana tuh, atau bukan buat semuanya orang luar sih. Jadi kalau orang dari negara yang memang teknologi sapi perahnya itu sudah lumayan bagus, atau teknologi industri pengolahan susunya sudah lumayan bagus, jika datang ke Indonesia mengonsumsi susu yang memang cemarannya seperti yang dijelaskan di gambar ini, mereka kan cenderung diare katanya. Kemudian kalau kita kan sebenarnya kalau mengonsumsi susu dari negara yang sapi perahnya sudah lebih maju kan malah lebih baik ya, malah tidak apa-apa seperti itu, karena memang cemaran mikrobanya jauh lebih sedikit. Tetapi kalau mereka yang dari negara yang maju mengonsumsi susu dengan cemaran yang seperti Indonesia, biasanya mereka cenderung sakit perut seperti itu. Jadi ini juga ada nutrisinya, ada mikrobiologinya. Kita harus selalu kembali ke nutrisi dan mikrobiologi ini karena erat kaitannya dengan keamanan dan penyimpanan susunya kelak. Kalau mikrobiologinya banyak atau mikroba di dalam susu itu banyak, akan erat kaitannya dengan kerusakan nutrisi, terutama di kemudian hari pada saat penyimpanan. Berikutnya untuk peraturan-peraturan yang kira-kira ada di Indonesia mengenai industri pengolahan susu ya. Yang ini lebih yang paling terbaru ya. Jadi Permentan 30 dan 33 tahun 2018. Di sini dikatakan bahwa pelaku usaha melakukan kemitraan dengan peternak, gabungan kelompok peternak dan atau koperasi melalui pemanfaatan SSDN atau promosi secara saling menguntungkan. Jadi SSDN itu semacam istilah yang lazim dalam industri persusuan ya. Ini lebih dikenal dalam pemerintahan, bisa jadi seperti itu. Tapi SSDN itu adalah susu segar dalam negeri. Oke. Kenapa ini semacam peraturan seperti ini ada? Jadi kalau dilihat bahwa sebenarnya kalau industri pengolahan susu dan peternak itu berjalannya tidak berbarengan ya, ada kecenderungan nanti peternakan sapi perah di Indonesia itu tidak maju. Jadi ini dibuat oleh pemerintah untuk mengharuskan adanya kerjasama antara si peternak dan industri pengolahan susu, lebih spesifik seperti itu.
Nanti di slide berikutnya kita juga akan melihat bagaimana sebenarnya kerjasama-kerjasama yang dilakukan dan bagaimana kira-kira kesepakatannya di awal bagaimana gitu ya untuk melanjutkan proses atau usaha menghasilkan susu ini. Jadi kalau memang seandainya peternakan rakyat itu dilepaskan, maka mereka bisa saja mengonsumsi banyak susu dan tidak ada pasarnya seperti itu. Tetapi dengan adanya koperasi susu, maka peternak sapi perah rakyat bisa menghasilkan susu dari peternakannya dan menjualnya atau mengumpulkannya di koperasi susu. Dan kemudian nanti dengan kerjasama yang sudah ada terjalin seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka koperasi susu tersebut akan menyuplai susu pada industri pengolahan susu. Jadi siklus ini akan tetap ada sehingga peternakan sapi perah rakyat itu tetap menjadi berjalan seperti itu. Di sini juga dikatakan bahwa kerjasama ini harus saling menguntungkan. Jadi kalau ada satu sisi yang dirugikan bahwa cara ini atau kerjasama seperti ini bisa disebutkan kurang baik ya, dan ini pun tidak akan berjalan kalau memang tidak ada semacam saling menguntungkan antara kedua belah pihak atau lebih ya. Kalau hal itu tidak bisa dicapai, maka industri peternakan sapi perah di Indonesia bisa saja malah menurun. Tetapi pada faktanya memang semakin ke sini kan industri peternakan sapi perah itu juga semakin maju, kemudian produksinya juga semakin banyak. Tentu itu berkaitan erat dengan jumlah peternak yang semakin banyak juga, kemudian penerapan atau adopsi teknologi yang memang sudah bisa diterapkan oleh masyarakat sehingga jumlah kesehatan si ternaknya, jumlah susunya juga semakin meningkat. Berikutnya dijelaskan di sini bahwa kolaborasi atau kerjasama apa sebenarnya yang terjadi antara para peternak, koperasi, dan industri pengolahan susu itu. Jadi berdasarkan undang-undang yang disebutkan di awal tadi, kerjasamanya berupa yang pertama, pelaku usaha memproduksi susu. Jadi ini peternak ya. Peternak itu harus memproduksi susu dan bisa menyuplai SSDN tadi, susu segar dalam negeri itu ya, bisa mensuplai susu yang memang akan diberikan kepada mitranya. Sesuai dengan yang kedua ini ya. Susu itu diberikan ke mitranya. Kemudian yang kedua, si mitranya ini melakukan apa? Mereka akan melakukan promosi. Jadi kemitraan ini melakukan promosi. Salah satunya gerakan minum susu ya. Jadi kita sudah sangat lazim mendengar gerakan minum susu ini. Jadi itu memang ditujukan untuk meningkatkan konsumsi susu masyarakat, dan dengan demikian akan mendorong perkembangan industri sapi perah juga di kalangan masyarakat. Kemudian lebih lanjut, kerjasamanya bisa berupa 3 yang terakhir ini. Penyediaan sarana produksi atau menyediakan alat-alat yang memang bisa meningkatkan produksi atau memperbaiki penanganan susu pada tingkat peternakan sapi perah rakyat. Kemudian untuk produksi, berarti juga mereka juga bisa membantu hal-hal yang berkaitan dengan menghasilkan susu atau jumlah susu memang yang akan diolah bersama nantinya atau dipasarkan. Kemudian bisa juga mitra ini berfungsi untuk pembiayaan ya atau permodalan. Jadi entah itu bisa meminjamkan uang atau memberikan bantuan dana untuk meningkatkan produksi sapi perah tersebut. Itu dari kalangan peternak, supaya memang nanti jumlah produksi susu yang dihasilkan semakin banyak, dan dengan semakin banyak maka industri sapi perah atau industri persusuan di Indonesia juga bisa akan semakin baik. Dan dengan semakin baiknya produksi susu yang akan dihasilkan, maka kebutuhan si negara Indonesia pun kan akan semakin bisa tercukupi. Kita di awal sudah mengetahui bahwa 70% dari total susu yang ada di Indonesia itu ternyata masih diimpor. Dan 30% sisanya itu ternyata dari Indonesia itu ternyata ya, dari 30% itu 90%-nya masih dari peternakan sapi perah rakyat. Dengan meningkatkan kualitas atau kemampuan atau manajemen yang baik di peternakan tingkat rakyat ya, di kalangan masyarakat sapi perah, mereka akan lebih bisa menghasilkan susu yang lebih baik lagi nanti, karena merupakan penyuplai susu atau 90% ya, penyuplai susunya itu adalah si masyarakat tersebut. Oke, hal-hal apa kira-kira yang harus dimiliki atau perjanjian antara mitra peternaknya, kemudian atau gabungan petani atau koperasi ya, dalam peningkatan industri persusuan ini di
di Indonesia. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih bisa ya. Jadi perjanjian antara pihak-pihak tersebut harus tertuang dalam perjanjian kemitraan. Jadi harus ada perjanjian-perjanjian itu, seperti kalau mungkin kita tadi melihat sebelumnya ada 5 semacam hal pokok yang harus dilakukan, mungkin saja memang ada hal-hal lain yang juga disepakati. Jadi hal-hal lain yang disepakati itu harus tertuang dalam perjanjian kemitraan. Kemudian ini juga perjanjian kemitraan ini juga harus disertai dengan proposal rencana kemitraan. Jadi hal apa yang akan dilakukan, produksinya targetnya seperti apa, kemudian standar-standar seperti apa yang akan mereka lakukan untuk menghasilkan susu dalam jumlah yang memang mencukupi. Dalam konteks ini kan harus saling menguntungkan tadi. Jadi peternak harus bisa menghasilkan susu yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian industri pengolahan susu juga mendapatkan susu, atau koperasi juga ya. Koperasi juga bisa mendapatkan susu untuk dijual ke industri pengolahan susu. Dari peternaknya bisa menghasilkan susu, bisa menghasilkan keuntungan berarti. Kemudian koperasi bisa menghasilkan untung juga, kemudian sampai ke industri pengolahan susu. Jadi semuanya saling menguntungkan. Oke, nanti perjanjian yang kedua belah pihak ini atau lebih ya, harus diserahkan kepada Dirjen Peternakan dan Keswan. Ini merupakan suatu langkah yang tegas ya. Jadi sebenarnya untuk menghindari kecurangan antara kecurangan perjanjian tadi, maka berkas-berkas yang seperti ini benar-benar resmi dan masuk ke Dirjen Peternakan dan Keswan. Karena memang tujuannya sudah jelas ya. Indonesia itu termasuk negara memang konsumsi susunya masih sangat rendah dibandingkan dengan Asia Tenggara. Negara Asia Tenggara maksud saya. Jadi karena itu memang inilah niat atau cara negara kita itu untuk meningkatkan produksi susu di tingkat peternakan sapi perah hingga nanti kelak bisa menghasilkan jumlah yang cukup untuk meskipun kalau kita bilang mungkin dengan jumlah masyarakat Indonesia yang sangat banyak, itu akan sulit untuk mencukupi kebutuhan susu yang sebanyak itu. Tetapi setidaknya bisa menghasilkan porsi susu yang banyak untuk mencukupi kebutuhan di negara sendiri. Seandainya kesepakatan itu tidak dipenuhi, maka hal-hal apa yang bisa terjadi? Ini yang bisa terjadi ini untuk kedua belah pihak ya. Untuk kedua belah pihak, baik untuk peternaknya maupun si industri atau koperasinya. Yang pertama ada peringatan secara tertulis. Jadi memang kalau ada kecurangan yang diketahui oleh si Dirjen Peternakan tadi ya, ada kecurangan yang diketahui antara kedua belah pihak tersebut yang bekerja sama, maka akan diberikan peringatan secara tertulis. Atau memang ada peraturan-peraturan yang disalahi di sana, maka akan diberikan peringatan secara tertulis. Itu yang pertama. Kemudian ada juga penghentian kerjasama sementara. Kalau dikira ini ada pihak-pihak yang dirugikan, satu pihak atau yang lain dirugikan, maka ada penghentian kerjasama sementara. Dan yang terakhir adalah pencabutan izin usaha. Kalau memang kecurangannya ini kita sebut saja memang ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang baik untuk peningkatan industri sapi perah di Indonesia, atau malah melakukan sesuatu yang ini ya, yang tidak baik seperti itulah, maka izin usaha tersebut akan bisa dicabut. Maka dengan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi pada tingkat peternak atau mitranya semuanya ya, bisa izin usahanya akan dicabut kalau memang hasilnya tidak sesuai. Oke, demikian yang bisa disampaikan untuk materi mengenai kebijakan tentang persusuan ini. Jadi kalau kita tinjau dari awal itu, kebijakan-kebijakan mengenai susu ini baik di luar ataupun di dalam Indonesia sebenarnya sering kali akan bersinggungan dengan kualitas susu dan kira-kira hal apa yang dilakukan untuk memantau atau untuk meyakinkan bahwa susu tersebut tetap aman dan memiliki nutrisi yang baik untuk dikonsumsi. Misalnya di luar negeri tadi ada hal-hal yang harus diperhatikan, standar kualitas susunya bagaimana, peraturan tentang mengonsumsi susu segar, kemudian peraturan tentang definisi susu segar, susu pasteurisasi, kemudian susu skim milk, susu whole milk seperti itu. Kemudian juga termasuk jumlah cemaran mikrobiologi yang memang berkaitan erat dengan kerusakan atau berbahayanya susu yang dikonsumsi kelak kalau seandainya memang mengandung mikroba patogen. Dan kemudian kita juga telah melihat di Indonesia seperti apa kualitas susu yang dijadikan sebagai standar ya, standar kualitas susu minimal. Dan setelah itu kita juga setelah melihat bahwa pemerintah melakukan semacam cara yang difokuskan untuk meningkatkan produksi susu
di Indonesia, baik dari kerjasama tadi, peraturan-peraturan yang mengikat, kemudian adanya kerjasama, dan kemudian ada semacam hal yang bisa sebagai akibat ya, kalau memang si kerjasama ini tidak dilakukan dengan baik. Oke, demikian untuk materi ini. Kita lanjutkan diskusi menggunakan Zoom sesuai dengan waktu kuliah. Terima kasih.